وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali untuk mempelajari tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini, diberikan kemudahan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, diberi kemudahan juga untuk melaksanakannya. Kemudian mudah-mudahan Allah senantiasa berikan afiah, memberikan kesehatan kepada kita sekeluarga. Amin. Ayat berikutnya adalah surah Al-An'am ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Kalau kepanjangan itu bisa diputus sampai Rabbi, itu bisa ya di situ. Kalau nggak kuat, jadi begini kalau diputus, Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Bisa begitu. Atau begini, Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Bisa begitu ya, banyak cara. Yang penting kita bisa membacanya dengan baik, jangan berhenti di sembarang tempat. Sesuaikan dengan tanda waqaf kalau ada, kalau tidak ada tanda waqaf berarti lihat maknanya. Kalau maknanya sudah bisa dikatakan lengkap, maka bisa berhenti di situ. Lebih baik lagi kalau mengikuti tanda-tanda waqaf yang ada. Kita terjemahkan. Qul, katakanlah olehmu, wahai seorang laki-laki. Kemarin sudah kita jelaskan, kalau ada kata seperti ini berarti menunjukkan kepada satu orang, ya, tapi maknanya banyak orang. Nah, bagaimana penjelasannya? Kemarin sekilas sudah saya jelaskan. Jadi qul ini merupakan fi'il amr atau kata perintah
memerintahkan kepada seorang laki-laki. Dahulu tentu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi karena ini Al-Qur'an berlaku sepanjang zaman, maka yang dimaksud adalah seorang laki-laki. Artinya ya manusia maksudnya. Ya kita ini yang sedang sekarang berbicara sama Allah, begitu hikmahnya. Jadi kita juga diperintah oleh ayat ini seorang laki-laki. Apa hanya seorang saja, kita saja? Ya enggak tuh. Jadi semuanya, maksudnya semua laki-laki yang merasa laki-laki. Nah, tapi kalau ditujukan kepada seorang laki-laki, apakah perempuan tidak mendapatkan tugas ini? Maka tentu saja enggak. Tentu saja juga mendapatkan bagian dari pada tugas ini. Ya, karena laki-laki itu lebih umum daripada perempuan. Jadi perintah yang ditujukan kepada laki-laki maka berlaku juga untuk perempuan. Asal katanya adalah qala yaqulu, ya, qaulan, qul, katakanlah olehmu. Apa yang harus dikatakan? Inni, sesungguhnya aku akhafu, takut. Nah, di situ bentuknya fi'il mudhari, artinya sedang dan akan terus berlangsung. Di dalam kata kerja ini maka isinya berlangsung secara terus-menerus. Artinya selalu takut. Aku ini takut. Nah, takutnya tidak hanya dulu, tidak hanya sekarang, tapi terus-menerus begitu. Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Kalau dulu takut, sekarang enggak, ya beda maknanya dengan ayat ini. Bukan itu yang dimaksud. Dan tidak memenuhi apa yang dimaksud di dalam ayat ini. Dulu takut, sekarang enggak. Atau sekarang takut, besok enggak. Wah, itu tidak tercakup ke dalam makna akhafu. Akhafu itu terus-menerus. Ya, terus-menerus. Dimanapun dan kapanpun. Itu tercakup dalam makna akhafu. Katakanlah olehmu apa yang harus dikatakan, sesungguhnya aku takut. Selalu takut, senantiasa takut. In apa in? Jika, apabila, boleh. Jika, apabila apa? Asaitu, mendurhakai, durhaka. Asaitu itu, pengertian akar katanya adalah berarti bermaksiat. Asaitu, aku telah bermaksiat. Maksiat itu artinya lawan daripada kata taat. Maksiat itu artinya melenceng. Maksiat itu artinya perbuatan yang melenceng gitu. Perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, itu namanya maksiat. Atau durhaka kalau dalam terjemah ini. Itu yang dikatakan maksiat itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, diatur sama Allah begini, berbuatnya yang begitu. Ya, itu namanya melenceng daripada yang Allah tentukan. Kenapa kok bisa melenceng begitu? Siapa yang dia ikuti? Tentu saja dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, karena hawa nafsu itu tidak pernah mau taat, itu namanya hawa nafsu. Ya, selalu maunya melenceng terus. Selalu maunya berbelok terus. Selalu maunya bengkok terus, itu namanya hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini diciptakan untuk kita sebagai ujian. Ya, sebagai ujian yang harus kita hadapi, bukan kita lari daripada hawa nafsu. Mau melarikan kemana saja, mau lari kemana saja, tetap saja kita akan diuji
oleh hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu sekarang ini adalah menjadi satu kesatuan dengan diri kita ini. Itu yang harus kita lawan, harus kita perangi secara terus-menerus. Kalau ketentuan Allah, misalnya kalau punya harta, ketentuannya bagaimana dari Allah? Ya, sebagian diinfakkan, sebagian disedekahkan, sebagian gitu ya. Kemudian sebagian lagi adalah untuk dinikmati. Kan begitu ketentuannya. Nah, kalau hawa nafsu maunya enggak begitu. Maunya semuanya dibuat senang-senang, dibuat hura-hura, dibuat hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Disyariatkan untuk berinfak, untuk bersedekah, enggak mau. Ya, enggak mau hawa nafsu, maunya dibuat senang-senang saja. Nah, itulah ciri khas dari ada hawa nafsu. Pokoknya senang, ya, itu maunya hawa nafsu. Selalu mengajak kepada perbuatan yang tidak bermanfaat. Selalu mengajak kepada perbuatan yang melenceng atau durhaka daripada ketentuan Allah. Disuruh sholat sama Allah, ketentuannya kan begitu. Kalau sudah waktunya sholat, sebagian waktunya dibuat sholat. Maunya hawa nafsu? Enggak, ya enggak mau begitu. Maunya ya dibuat tidur aja, ya, dibuat tidur atau hal-hal yang lain. Nah, begitu. Maunya melenceng terus tuh hawa nafsu tuh. Nah, makanya dikatakan asal bermaksiat. Ya, lawannya adalah taat. Lawannya adalah taat. Nah, kita manusia diberikan akal fikiran, kemudian juga diberikan hawa nafsu. Nah, tugas kita adalah memerangi hawa nafsu ini. Jadi begitu. Jadi hawa nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan yang tidak benar. Ya, tugas kita adalah memerangi hawa nafsu itu supaya tidak melenceng. Hawa nafsu itu diciptakan sebagai ujian bagi kita yang harus kita hadapi. Ya, bukan lari daripada ujian, karena mau lari kemanapun tetap saja kita akan diuji oleh Allah. Nah, kemudian hawa nafsu itu fungsi lainnya adalah sebagai saringan. Oleh karena itu, hal-hal yang jelek maka akan disaring oleh hawa nafsu itu. Yang jelek-jelek tidak akan menembus saringan itu dan akan menjadi ampas, ya, menjadi ampas kehidupan. Nah, barang siapa yang sombong, maka tidak akan bisa melewati saringan hawa nafsu itu. Karena besar, ya, sombong itu kan merasa besar. Ya. Baru dia bisa melewati saringan itu kalau dia mengecilkan hatinya, ya. Merendah hati maksudnya. Baru dia akan bisa melewatinya. Selama dia membesarkan dirinya atau berbangga diri, merasa besar, maka dia tidak akan bisa melewati saringan itu untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah bisa merespon kebaikan. Ya, karena dia berada di tempat yang lain. Kalau mau bisa merespon kebaikan, maka dia harus melewati saringan itu dengan bersusah payah. Ya, ujian itu harus dihadapi dengan bersusah payah, baru dia akan mendapatkan berkah daripada kebaikan itu. Itu perbuatan maksiat atau perbuatan durhaka. Aku selalu takut. Sungguh aku ini selalu takut jika aku berbuat maksiat, jika aku ini berbuat durhaka. Kepada siapa? Rabbi, Tuhanku. Aku ini takut jika aku berbuat maksiat kepada Tuhanku. Karena sekarang ini kita lagi dalam bab-bab tentang tauhid, ya, bab-bab tentang ketuhanan, maka ini bermaksiat kepada Tuhanku, kepada Tuhan, kepada Allah maksudnya, ya. Aku selalu takut berbuat maksiat, selalu takut durhaka kepada Tuhanku. Azab, siksaan, azab yaumin azim, hari yang besar.
hari yang besar ya. Maksudnya di sini adalah hari kiamat. Katakanlah olehmu, sesungguhnya aku ini takut akan azab yang besar. Gitu dibalik ya maknanya. Sesungguhnya aku ini takut akan azab yang besar. Aku ini takut kepada azab hari kiamat jika aku mendurhakai Tuhanku. Kira-kira begitu. Sesungguhnya aku ini takut jika aku bermaksiat kepada Tuhanku. Takut apa maksudnya? Takut kepada siksaan pada hari kiamat. Nah, pada pelajaran-pelajaran yang lalu, salah satunya yang minggu lalu adalah Allah, jadikanlah Allah itu sebagai wali. Jangan menjadikan selain Allah sebagai wali. Nah, sudah tahu bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, masih juga mempertuhankan selain Allah. Sudah tahu bahwa Allah lah yang memberikan rizki, maka masih takut kepada selain Allah. Takut tidak dapat rizki, takut tidak makan dan lain-lainnya. Itu juga termasuk maksiat, mendurhakai Allah namanya. Menjadikan selain Allah sebagai wali. Nah, kenapa di sini kok takut kepada siksaan pada hari kiamat? Jadi kalau kita takut kepada siksaan pada hari kiamat bukan sesuatu yang salah ya. Karena ini memang sesuatu yang sangat mengerikan. Peristiwa hari kiamat itu yang memang harus kita yakini keberadaannya atau kedatangannya. Dan kalau manusia itu tidak takut kepada siksaan pada hari itu, maka ini adalah sesuatu yang mustahil jika dia takut kepada Allah. Mustahil. Wah, ngapain takut kepada siksa? Ya, takut kepada Allah saja. Ya, enggak gitu-gitu juga ya. Siapa yang enggak takut kepada siksaan Allah? Ya, kita ini berbuat baik, ya salah satunya karena takut kepada neraka, dalam tanda kutip, bukan nerakanya secara mutlak, tapi karena memang siksa neraka itu adalah sangat pedih dan sangat menyakitkan. Itu maknanya, makna singkatnya daripada ayat ini. Nanti akan kita jelaskan lebih luas dengan membacakan tafsir. Sebelum kita lanjutkan, monggo dibaca. Ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan dengan diulang-ulang bacaan ini, diulang-ulang maknanya, barokah dari ayat ini masuk ke dalam diri kita, supaya kita paham dan bisa melaksanakan makna yang dimaksud daripada ayat ini. Yaitu jangan sampai kita bermaksiat, jangan sampai kita melenceng daripada ketentuan Allah, jangan sampai kita durhaka kepada Allah, takutlah kepada hari kiamat. Baik, kita dengarkan tafsir dari para ulama terkait dengan ayat ini, surah Al-An'am ayat yang ke-15. Ayatnya sangat pendek tapi penjelasannya agak panjang nanti. Yang pertama, Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar atau hari kiamat jika aku mendurhakai Tuhanku. Maksudnya setelah Allah menjelaskan tentang dasar-dasar keagamaan, misalnya jadikanlah Allah saja sebagai wali kalian, berserah dirilah kalian kepada Allah, janganlah kalian menyekutukan Allah. Maka pada ayat ini Allah memerintahkan agar menyatakan kepada orang-orang musyrik bahwa jika kita bermaksiat atau melanggar perintahnya dan menyimpang dari pokok-pokok keagamaan, maka kita takut akan azab dan siksaan pada hari kiamat. Karena pada hari itu
Allah akan berhadap-hadapan dengan hamba-hambanya untuk membalas apapun yang telah diperbuatnya. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat menolong sesamanya, meskipun dia adalah kerabatnya atau orang yang dia cintai. Secara khusus ayat ini adalah ditujukan kepada Rasulullah, yang bermakna bahwa Rasulullah juga takut akan bencana dan siksa pada hari kiamat. Meskipun beliau Rasulullah jauh dari kemungkinan melakukan maksiat dan kedurhakaan. Ya, karena Rasulullah salah satu sifatnya adalah maksum, terpelihara, terjaga dari perbuatan salah dan dosa. Tapi Rasulullah juga takut kepada azab pada hari kiamat. Ya, Rasulullah saja takut, apalagi kita-kita ini yang nggak ada jaminan maksum nggak ada, ya, jaminan maksum surga nggak ada. Ya, mestinya harus lebih takut daripada Rasulullah. Rasulullah saja takut kepada hari kiamat. Katakanlah Muhammad, aku ini takut akan siksaan pada hari kiamat jika aku bermaksiat dan durhaka kepada Allah. Apalagi kalau aku menyekutukan dia dengan sesuatu yang lain. Ini adalah penjelasan di dalam tafsir Kemenak. Dalam tafsir Ibnu Katsir tidak dijelaskan secara gamblang ya, tapi tafsirnya mirip dengan terjemahnya saja. Kita lihat dalam tafsir Al-Munir, maksudnya sesungguhnya aku ini takut, benar-benar takut tertimpa azab pada hari yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan jika aku durhaka kepada Allah. Kapan itu? Yaitu pada hari kiamat, di mana Allah akan menghisap semua makhluknya dengan hisap yang keras atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Kemudian dia akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang setimpal. Itulah hari ketika manusia tidak memiliki kuasa apapun atas dirinya sendiri. Nah, perhatikan ini penjelasan dalam tafsir Al-Munir. Itulah hari ketika manusia tidak memiliki kuasa apapun atas dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Nah, kepada dirinya sendiri dia tidak memiliki kuasa apa-apa, apalagi kepada orang lain, kepada anak, kepada bapak, kepada istri, ya, kepada siapapun yang kita cintai, kepada siapapun kerabat kita yang kita sayangi, tidak bisa menolong apapun, ya, tidak memiliki kuasa apapun. Jangankan kepada mereka, kepada diri kita sendiri kita tidak memiliki kuasa apa-apa pada hari itu. Semua perkara pada hari itu adalah miliknya Allah. Apabila pernyataan ini ditujukan kepada Nabi utusan Allah, artinya Nabi saja diberi peringatan seperti ini, apalagi bukan Nabi, apalagi manusia biasa. Tentu mereka atau kita juga harus lebih takut, karena kita tidak bisa terlepas dari perbuatan salah dan dosa. Inilah tafsir Al-Munir dan tafsir Kemenak untuk surah Al-An'am ayat yang ke-15. Sudah tafsirnya itu aja. Ya, sekarang ibrahnya apa? Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat yang pendek ini, ayat yang singkat ini adalah, yaitu perintah agar mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik, apa yang harus dikatakan? Sesungguhnya aku takut kepada balasan siksa pada hari kiamat jika aku durhaka, jika aku bermaksiat kepada Tuhanku. Itu yang harus kita katakan. Karena pada hari itu
Allah akan berhadap-hadapan dengan kita, Allah akan meminta tanggung jawab kita, dan pada hari itu tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Bahkan diri kita pun tidak akan bisa menolong kita sendiri. Jangankan orang lain, diri kita nggak akan bisa bantu kita. Yang bisa bantu kita nanti hanyalah amal perbuatan kita selama di dunia. Itu yang pertama. Katakan kepada orang-orang kafir, jangan menjadikan wali selain Allah. Jangan takut tidak mendapatkan rizki, karena rizki itu telah dijamin oleh Allah. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua yaitu ancaman tidak hanya berlaku untuk orang-orang kafir musyrik. Ancaman ini tidak hanya berlaku untuk orang-orang kafir musyrik saja. Atau peringatan ini tidak hanya berlaku untuk orang-orang kafir musyrik, tapi juga untuk Rasulullah dan seluruh manusia jika dia atau mereka bermaksiat dan mendurhakai Allah. Itu untuk semua manusia. Rasulullah, untuk kita semuanya, untuk orang-orang kafir musyrik juga. Peringatan ini, takutlah kepada hari kiamat, takutlah kepada azab di hari kiamat nanti. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pelajarannya adalah maksiat atau durhaka merupakan perilaku menyimpang atau ingkar terhadap ketentuan Allah, padahal dia mengetahuinya. Itulah maksiat. Ya, jadi maksiat itu bukan hanya membunuh, bukan hanya berzina, bukan hanya mencuri, begitu. Ya, semuanya yang durhaka, semuanya yang menyimpang daripada ketentuan Allah, maka itu disebut dengan maksiat, ya, atau kedurhakaan. Sudah tahu hal itu adalah perbuatan dosa, masih dilakukan juga, itu namanya maksiat. Ya beda kalau nggak tahu. Udah tahu dosa dilakukan juga, udah tahu salah masih dilanggar juga, udah tahu bahwa ghibah itu adalah dosa besar, tiap hari masih ngomongin orang. Udah tahu kalau sombong itu adalah dosa besar, dinasehati selalu ngeyel dan selalu merasa benar. Nah, itulah sombong. Hati-hati dengan sombong ini. Karena sombong ini maknanya adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itulah sombong, ya. Menolak kebenaran. Sudah tahu itu benar, masih dilanggar juga. Seperti siapa? Iblis. Udah tahu yang merintah itu adalah Allah, nggak mau, karena dalam dirinya bercokol kesombongan. Barang siapa yang dalam dirinya ada percik kesombongan, dia tidak akan bisa melewati saringan hawa nafsu, kecuali dia mengecilkan dirinya biar bisa melewati saringan itu, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi orang lain itu salah terus begitu, nggak ada benernya. Yang benar cuma dirinya saja. Nah, inilah sifat kesombongan. Bila kita sudah dinasehati dengan kebenaran, kita menolaknya, kemudian kita merasa benar sendiri dan orang lain selalu salah dalam pandangan kita, maka sadarlah bahwa itu adalah kesombongan. Sudah tahu bahwa Allah itu adalah satu-satunya wali, masih juga minta tolong kepada pohon besar dan berhala. Sudah tahu bahwa Allah, hanya Allah yang memberikan rizki, masih juga takut tidak makan. Sudah tahu bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, masih juga mempersekutukannya dengan yang lain. Ya, itulah maksiat. Ya, sudah tahu bahwa itu adalah benar, masih dilanggar juga. Nah, itu adalah maksiat. Katakanlah, aku ini takut kepada azab di hari kiamat jika aku bermaksiat kepada Allah.
Itulah ayat ini. Nah, itu pelajaran yang keberapa tadi? Pelajaran yang ketiga. Maksiat. Sudah tahu itu salah, masih dilanggar juga. Yang keempat, atau yang terakhir pelajaran dari ayat ini, yaitu tentang azab pada hari kiamat. Inilah gambaran kengerian dan situasi yang sangat menakutkan pada hari kiamat. Penjelasannya saya bagi menjadi 4. Yang pertama tentang kejadian menjelang pada hari kiamat. Yang kedua tentang terjadinya huru-hara di jagat semesta. Yang ketiga kejadian tentang tiupan sangkakala yang kedua atau hari kebangkitan. Dan yang keempat adalah kejadian di padang mahsyar yang mencekam. Nah, serta yang terakhir adalah persidangan yang menegangkan atau yaumul hisab. Yang pertama, bagaimana gambaran kengerian situasi menjelang hari kiamat, yaitu tidak lain adalah kejadian tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama tanda-tanda kecilnya, saya ringkas ada 16 kejadian. 1, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi Muhammad. Kedatangan Nabi Muhammad merupakan salah satu tanda akan dekatnya hari kiamat. Yang kedua, apabila amanah telah disia-siakan. Yang ketiga, penggembala menjadi kaya raya. Yang keempat, budak melahirkan majikannya. Nah, betapa banyak nih, betapa banyak anak yang menjadi tuan daripada orang tuanya. Orang tuanya dijadikan budak, disuruh-suruh. Budak melahirkan majikan. Yang kelima, sungai Efrat berubah menjadi emas. Yang keenam, Baitul Maqdis dikuasai kaum muslimin. Yang ketujuh, banyak terjadi pembunuhan. Yang kedelapan, munculnya kaum Khawarij, yaitu suatu kelompok orang yang masih muda-muda tapi bodoh, tapi selalu mengatakan sesuatu dari firman Allah, ini qala Allah, ini qala Rasulullah, padahal keimanan mereka hanya sampai di tenggorokannya. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini salah satu dari kaum Khawarij, ciri-cirinya. Yang kesembilan, banyak polisi atau banyak pembela kedoliman. Kita lihat suasana dewasa ini, betapa kedoliman itu dibela dan betapa kebenaran itu dikriminalisasi. Yang ke-10, terjadinya perang antar Yahudi dan Islam. Yang ke-11, fenomena nabi palsu. Sudah banyak berlalu nih kejadian nabi palsu. Bahkan pada zaman Rasulullah ada juga yang mengaku sebagai nabi. Musailamah al-Kadzab. Di negeri kita juga banyak mengaku jadi nabi nih. Dulu-dulu tuh. Kalau di negara kita ini ada yang mengaku juga jadi malaikat. Berikutnya, banyak fitnah dan pasar semakin dekat. Udah kita rasakan bersama ini. Pasar-pasar semakin dekat. Kita beli barang-barang cukup dari dalam rumah. Barangnya datang sendiri. Beli ini tinggal ketik saja. Barangnya datang sendiri. Merupakan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Berikutnya, ilmu semakin sedikit. Sebetulnya ilmu itu mudah didapat, tapi tidak barokah dan tidak bermanfaat. Sehingga banyak ilmu tapi tidak bermanfaat. Kita berlindung dari ini ya. Hanya kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Jadikanlah ilmu ini ilmu yang bermanfaat. Karena itu saya setiap mau memulai pengajian ini selalu memohon supaya yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian berikutnya merebaknya perzinahan. Berikutnya yang ke-14, kaum wanita semakin banyak sehingga satu laki-laki berbanding 50 perempuan. Jadi kalau sudah perbandingannya seperti itu, maka ini merupakan tanda-tanda akan dekatnya hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian
Yang ke-15, bermegah-megahan dalam membangun masjid. Yang ke-16, merebaknya riba dan harta haram. Bahkan dalam perdagangan bisa terkena cipratan riba. Bahkan perdagangan yang merupakan lawan daripada riba itu akan terkena dari cipratan riba itu sendiri karena begitu merebaknya. Nah, ingat bahwa dosa riba itu adalah sekecil-kecilnya sama dengan seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Luar biasa dosanya. Ya. Itu sebagian tanda-tanda dari kiamat sugro. Kemudian tanda-tanda besarnya adalah terjadinya asap atau dukhon selama 40 hari, munculnya Al-Masih Ad-Dajjal, kemudian turunnya Isa Al-Masih, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj yang membuat kerusakan, pembunuhan, dan minum air laut, kemudian matahari terbit dari barat. Nah, ketika itu maka taubat sudah ditutup, pintu taubat sudah tertutup, maka manusia keesokan harinya menjadi menyesal ketika matahari terbit dari barat. Tapi apa daya, penyesalan tinggallah penyesalan. Kemudian keluarnya dabbah, yaitu binatang yang keluar dari bumi dan berbicara kepada umat manusia tentang ayat-ayat Allah. Setelah itu terjadi 3 kali gempa yang besar pada bagian timur, bagian barat, dan semenanjung Arab. Setelah itu muncul api besar dari Yaman. Nah, baru berikutnya di ujungnya adalah tiupan sangkakala yang pertama. Dan bersamaan dengan itu maka lanjut kepada bagian yang kedua, yaitu terjadinya huru-hara di jagat semesta. Apa itu? Bagaimana itu? Yaitu akan tiba saatnya ketika Israfil meniup sangkakalanya yang pertama, maka saat itu juga bumi akan digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Gunung-gunung pun dihancurkan dan diterbangkan bagaikan bulu yang berterbangan. Lautan meluap dan dipanaskan, matahari pun digulung dan bulan pun lenyap, dan bintang-bintang berjatuhan. Langit pun terbelah karena pada hari itu langit telah rapuh. Allah berfirman, "Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa." Ingatlah tatkala bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat dan gunung-gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Al-Waqiah ayat 4-6. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan, seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itulah ketika tiupan sangkakala yang pertama. Semuanya akan binasa pada hari itu. Setelah itu Israfil meniup sangkakalanya yang kedua. Maka setelah itu manusia akan bangkit dan banyak mata yang terbelalak seakan tidak percaya. Oh, ternyata benar yang dikatakan oleh Al-Quran, adanya hari kebangkitan. Kemudian wajah mereka biru dan bermuram durja, tertunduk, terhina, dan penuh penyesalan yang tiada terkira. Namun penyesalan hanyalah tinggal penyesalan, karena penyesalan pada hari itu sedikit pun sudah tiada berguna. Pada hari itu setiap orang akan melarikan diri dari saudaranya. Seorang anak akan melarikan diri dari orang tuanya. Suami akan lari dari istri-istrinya. Dan orang tua pun akan lari dari anak-anaknya. Yauma idzin
yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan dibangkitkan dalam keadaan yang bermacam-macam untuk diperlihatkan kepada mereka balasan atas semua perbuatannya. Jadi nanti manusia akan bangkit dalam keadaan, dalam rupa yang bermacam-macam. Orang yang suka meminta-minta maka akan dibangkitkan dalam keadaan wajah tanpa daging. Orang yang sombong akan dibangkitkan seperti semut-semut kecil yang berwujud manusia. Nah, luar biasa ini, orang yang sombong akan kecil-kecil seperti semut. Nanti akan diombang-ambingkan oleh, diinjak-injak oleh manusia. Semut kecil yang berwujud manusia, itu dalam riwayat ya. Pemakan riba akan dibangkitkan sempoyongan seperti orang gila. Orang-orang kafir akan dibangkitkan dalam kondisi berjalan dengan wajah mereka. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Luar biasa, pegel itu ya nanti di hari kiamat. Dibangkitkan dalam keadaan yang bermacam-macam. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan dibangkitkan dalam keadaan yang bermacam-macam. Kalau kata Zainuddin bagaimana? Orang yang amalannya seperti amalan ayam akan dibangkitkan kepalanya seperti kepala ayam, badannya badan manusia. Apa amalan ayam? Kalau dikasih pagar, nggak boleh lewat batas ini, ayam pun tetap melanggarnya. Dilompatinya pagar itu. Manusia yang amalannya seperti ayam, sudah dikasih peraturan seperti ini, sudah tahu ini salah, masih dilanggar juga, maka akan dibangkitkan dengan kepala ayam. Wah, itu kalau kepalanya kayak ayam, itu suka melanggar peraturan dari Allah. Katanya begitu. Nah, bagian yang keempat adalah tentang padang mahsyar yang mencekam. Saya bacakan sudah siang ya. Bumi pun kemudian ditarik pada hari itu dan didatarkan. Ini padang mahsyar. Padang mahsyar diriwayatkan masih di bumi ini. Ya, bumi pun kemudian ditarik dan didatarkan. Manusia akan melanjutkan menuju persidangan. Persidangan di hadapan Zat yang telah menciptakannya dan yang telah membangkitkannya pada hari itu. Semua manusia akan dikumpulkan dalam dataran yang teramat luas dan rata. Matahari pun akan didekatkan di atas kepalanya, sehingga keringat pun bercucuran, hingga ada yang tenggelam karenanya. Lalu didatangkan neraka pada masa itu dan membuat suasana semakin mencekam. Luar biasa ini siksaan ini. Akan merasakan ketakutan semuanya. Masa penantian itu sungguh merupakan waktu yang mengerikan dan menyakitkan. Letih dan lelah menunggu dimulainya persidangan. Hingga akhirnya Rasulullah bersujud memohon kepada Allah agar persidangan itu segera dimulai. Manusia datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam juga tidak sanggup menolongnya. Datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tidak sanggup. Kata Nabi Nuh, jangankan kalian, anakku saja aku tidak bisa menolongnya. Datang kepada nabi-nabi yang lain, sama juga jawabannya. Hingga mereka datang kepada Rasulullah, agar Rasulullah meminta kepada Allah agar persidangan itu segera dimulai. Sungguh lelah dan letih dalam masa penantian pada hari itu, yaitu pada hari padang mahsyar atau di padang mahsyar. Kemudian Rasulullah bersujud memohon kepada Allah agar persidangan itu segera dimulai, dan kemudian persidangan itu pun kemudian dimulai dengan menegangkan. Pada hari itu Allah, Zat yang maha kuasa pun datang, malaikat pun berbaris berurutan, dan persidangan pun dimulai. Manusia
yang selama di dunia hobi mencaci, hobi memaki, hobi menuduh, hobi berprasangka buruk, makan harta orang lain dengan cara yang batil dan menyakiti orang lain, maka pada saat itu ia akan dituntut atas apa yang telah dilakukannya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa banyak pahala sholatnya, banyak pahala puasanya, dan banyak pahala zakatnya, tapi dia hobi mencaci, dia suka memaki, suka menuduh, suka berprasangka buruk, maka orang yang dia maki, orang yang dia tuduh, orang yang dia benci akan diberi sebagian dari kebaikan-kebaikannya. Kalau kebaikan dari orang yang suka memaki ini habis, maka kesalahan-kesalahan orang yang dia caci dan dia tuduh akan diambil dan ditimpakan kepadanya. Betapa bangkrutnya orang seperti ini. Lalu ia akan dihempaskan ke dalam neraka. Setelah itu semua amal akan ditimbang, sekecil apapun perbuatan manusia, maka ia akan mendapatkan balasannya. Ya, itulah tafsir dan 4 pelajaran daripada surah Al-An'am ayat yang ke-15. Ya, yang pertama adalah perintah agar mengatakan kepada orang kafir musyrik bahwa kita ini takut kepada siksaan di hari kiamat jika kita melanggar ketentuan Allah. Yang kedua, ancaman atau peringatan ini berlaku untuk seluruh manusia, tidak hanya untuk orang-orang kafir, tapi untuk kita semuanya. Bahkan Rasulullah itu juga merasakan ketakutan pada hari itu. Yang ketiga, maksiat atau durhaka merupakan perilaku ingkar terhadap ketentuan Allah padahal dia mengetahuinya. Udah tahu itu salah tapi dilakukan juga. Ya. Kemudian yang keempat yaitu merupakan kengerian akan situasi yang sangat menyakitkan dan menakutkan pada hari kiamat nanti. Sebelum diakhiri mungkin ada yang mau ditanyakan. Iya Pak, silakan Pak. Rahmat sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi rahmat itu merupakan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Rahmat itu merupakan kasih sayang dari Allah untuk seluruh umat manusia, seluruh hamba-hambanya, tidak hanya manusia. Itu rahmat. Rahmat pada seluruh alam. Rahmat kepada seluruh alam. Dan rahmat Allah itu lebih besar daripada kemurkaannya. Pernah saya katakan bahwa sebenarnya kita masuk surga bukan karena amalan kita. Amalan kita ini tidak mampu, tidak akan bisa, tidak akan cukup kalau ditukar sama surga. Tidak akan cukup. Kita masuk surga itu hanya karena Allah. Betapapun banyak amal yang telah kita lakukan, sholat sudah siang malam, puasa sudah katakanlah tiap hari begitu, nggak boleh kalau tiap hari. Sehari puasa, sehari enggak. Sedekah kita udah banyak, tidak cukup kalau mau ditukar sama surga. Nah, itu kalau diterima, apalagi kalau amal baik kita nggak diterima. Wah, kita berlindung daripada hal-hal seperti itu. Nah, begitu. Nah, tanpa rahmat Allah, tentu saja kita tidak akan bisa berbuat baik. Semuanya karena rahmat Allah. Oleh karena itu kita bisa mendengarkan pengajian tafsir seperti ini juga karena rahmat Allah. Kalau Allah nggak sayang, tidak akan dimudahkan ikut pengajian seperti ini. Enak tidur aja lah, gitu ya. Ya ngapain capek-capek ya. Toh bisa baca di internet. Nah itu alasan-alasan hawa nafsu itu seperti itu.
al-waswasil khannas. Jadi bisikan-bisikan jahat yang sangat samar. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan bisa menembus saringan nafsu tadi. Itu semuanya karena rahmat Allah. Kasih sayang Allah kepada kita supaya kita ini selamat dari bisikan atau ajakan hawa nafsu yang jahat. Begitu kira-kira Pak gambaran rahmat Allah. Kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Itu namanya rahmat. Nah, diutusnya Rasulullah merupakan rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu berbahagialah kita karena diberikan atau didatangkan seorang Rasul seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita menjadi cerah, menjadi punya tuntunan, punya panduan agar kita senantiasa berjalan dalam rahmat Allah, selalu berada dalam rahmat Allah. Kalau mau mendapatkan rahmat Allah, ikutilah Rasulullah. Begitu. Jelas ya Pak ya? Ya Pak, nanti saya scankan kayak biasanya ya. Saya japri Pak. Allahu a'lam Pak. Jadi ketika ini kan merupakan bagian dari keimanan, bagian dari keimanan kita kepada sesuatu yang gaib. Ya, meskipun nanti akan menjadi nyata semuanya itu karena kita percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, seperti matahari juga nanti akan didekatkan. Kalau biasanya disebut matahari, kemungkinan besar ya matahari sekarang ini, matahari yang kita mengerti sekarang ini, kemungkinan begitu, kemungkinan besar. Dan memang gimana Pak? Untuk matahari disebutnya kalau dalam Al-Quran itu digulung Pak, bukan dihancurkan Pak. Nah, idza syamsu kuwirat, ketika matahari itu digulung. Ya, tidak tahu maksudnya bagaimana tuh. Nanti kita akan sampai tafsir itu di juz amma ya insyaallah. Nah, digulung mataharinya. Nanti kalau sudah didekatkan atau udah jauh, kita jauh aja dari matahari udah panasnya begini, apalagi didekatkan. Ya, betapa pedihnya siksaan pada hari itu ya. Sementara langit nanti akan rapuh Pak, nanti pada saat itu. Allahu a'lam, betapa mengerikan pada hari itu, dan kejadian itu pasti terjadi, harus kita imani. Karena kalau kita tidak iman kepada hari itu, maka ya namanya kafir kan? Ya, karena itu bagian daripada keyakinan kita, rukun iman kita kan, iman kepada hari kiamat. Begitu kan Pak ya? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, baik. Ya, gitu aja ya, kira-kira ya. Udah sih. Ya. Sama-sama Pak, amin. Insyaallah Pak Budi. Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri pengajian kita ini. Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan orang-orang yang bermaksiat, bukan termasuk golongan orang-orang yang menyimpang, bukan termasuk golongan orang-orang yang durhaka terhadap ketentuan Allah. Amin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.